Permasalahan di Istana Lokananda terkait pernikahanku dengan Betari sudah berakhir. Prabu Maeswatirta dan Ratu Dyah Santika bisa menerima wanita dari desa Selo itu sebagai menantunya. Kedua istriku sudah bersumpah untuk selalu setia padaku dan mengakui sepenuhnya Betari sebagai keluarga pangeran. Hingga saat ini, aku sudah mempunyai 3 orang istri dari tingkatan yang berbeda-beda. Setelah berkenalan dan mengerti sepenuhnya Istana Lokananda, Betari menepati ucapannya, yaitu kembali lagi ke desa Selo, meneruskan kebiasaannya membantu orang-orang kecil yang membutuhkan pertolongan. Entah sudah berapa lama aku hidup dalam kekangan keluarga Lokananda. Peristiwa berburu yang menyesatkanku saja rasanya sudah bertahun-tahun. Aku seperti tidak akan pernah kembali lagi ke alam nyata, menikmati indahnya perubahan zaman. Pagi ini, Raja Lokananda, Prabu Maeswatirta menggelar pasewakan agung yang dihadiri oleh beberapa adipati yang menguasai wilayah kadipaten di Lokananda. Sebagai pangeran, aku diharapkan kehadirannya untuk menempati dampar kencana putra mahkota. Agenda pertemuan di pagi ini, aku sama sekali tidak tahu dan tidak mau tahu. Yang penting hadir mengikuti sidang. Kulihat para pembesar istana dengan gagahnya duduk di posisinya masing-masing. Aku mengamati satu persatu para pembesar Lokananda yang hadir. Selain para punggawa istana, aku tidak mengenali mereka semua. Prabu Maeswatirta membuka persidangan itu dengan menyampaikan salam pembuka sesuai tradisi Raja Lokananda yang turun-temurun. Saat ini rasanya aku seperti anggota parlemen yang sedang menghadiri sidang di gedung parlemen. Tapi sayangnya yang mengikuti sidang bukannya orang-orang berdasi, melainkan seperti wayang orang yang sedang berkumpul. Prabu Maeswatirta menyampaikan perihal masalah krisis yang dialami Lokananda terkait kerusuhan yang sering terjadi di wilayah bagian Lokananda. Mendengar itu, seorang adipati merasa tenang. Mungkin keresahannya selama ini mendapat tanggapan raja. Adipati itu pasti yang menguasai wilayah yang sedang disinggung oleh Prabu Maeswatirta. Brahmasora, sebenarnya siapa dalang di balik kerusuhan di wilayah Kalasan? Apa tidak ada cara lain selain berperang? Prabu Maeswatirta bertanya kepada Brahmasora, seorang adipati di wilayah Kalasan. Seluruh rakyat Kalasan sudah pasrah, siap menerima apapun yang akan terjadi. Rakyat hamba sudah tidak sanggup lagi melawan keganasan para pemberontak itu, Gusti. Adipati Brahmasora mengaturkan sembah dengan menampakkan raut muka yang sangat sedih. Siapa yang melakukan semua itu? Raden Sindugara dari Grojogan Sewu. Adipati Brahmasora mengaku bahwa yang melakukan kerusuhan di Kalasan Sindugara dari Grojogan Sewu yang pernah berseteru denganku. Apa yang diinginkannya? Prabu Maeswatirta semakin bertambah penasaran, ingin mengetahui maksud dan tujuan Sindugara melakukan semua itu. Sindugara menginginkan Kalasan memisahkan diri dari Lokananda, bergabung dengan Grojogan Sewu yang memang sedang berkembang, Gusti. Adipati Brahmasora menjelaskan tentang kerusuhan di Kalasan yang didalangi oleh Sindugara. Kurang ajar, ini tidak bisa dibiarkan.
Bagaimanapun juga Kalasan harus dipertahankan. Jangan sampai diambil alih oleh kerajaan manapun, termasuk Medang Kamulan. Pernyataan Prabu Mahesa membuat tegah perasaan Adipati Brahmasora. Lalu bagaimana dengan keadaan wilayahmu, Jalodang? Kenapa dalam sedasa candra ini kamu memberikan upeti paling sedikit, bahkan 2 kali lebih sedikit dari para adipati yang lain? Ada masalah apa denganmu? Jalodang nampak bersedih seperti diselubungi kabut. Pasti ada masalah yang disembunyikannya. Ampun Gusti Prabu, Umbaran menjadi miskin dan kering kerontang. Semua hasil bumi dirampas oleh Wadyabala raksasa dari Trajutrisna. Semenjak Adipati Umbaran gugur, hamba menggantikan kedudukannya. Trajutrisna selalu merongrong kewibawaan hamba sebagai adipati. Jalodang menyampaikan kegelisahannya dan melaporkan krisis yang dialaminya. Ada perjanjian apa sebenarnya antara Adipati Umbaran dan rakyat raksasa siluman itu? Prabu Mahesa merasa prihatin dengan keadaan yang melanda di setiap wilayah Lokananda. Menurut para punggawa istana Kadipaten, dulu sebelum gugur Adipati Umbaran membuat perjanjian dengan Prabu Bomanarakasura di Trajutrisna, yang isinya bahwa sang adipati meminta bantuan para Denawa untuk membantu pemberontakannya ke Lokananda, dengan imbalan memberikan hasil bumi kepada Trajutrisna. Jalodang menceritakan perbuatan Adipati Umbaran sebelum gugur di tanganku sewaktu menyerang Lokananda tepat di hari pernikahanku dengan Anjani. Tapi Wadyabala Danawa gagal membantu penyerangan Adipati Umbaran. Bahkan Umbaran gugur di tangan Arya Seta. Wadyabala juga berhasil dipukul mundur. Jadi menurutku perjanjian apapun bunyinya batal. Jika seperti itu ceritanya, berarti Trajutrisna menyalah dan melanggar perjanjian. Prabu Mahesa mengingatkan Jalodang dengan kekalahannya menyerang Lokananda berarti batal perjanjian yang pernah dibuat antara Raja Trajutrisna dengan Adipati Umbaran. Hamba tidak mengerti, Gusti. Yang jelas, setiap panen, hasil panenan itu dirampas oleh para raksasa. Binatang ternak habis dimangsa hidup-hidup. Hamba tidak sanggup menghentikan kekejaman para raksasa itu, Gusti. Jalodang seperti pasrah dengan nasib yang dialaminya. Memang dia baru saja menjabat sebagai adipati menggantikan Adipati Umbaran yang memang tidak mempunyai keturunan dari beberapa istrinya. Ternyata banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan semua ini hanyalah Arya Seta. Tapi sayangnya dia sakit ingatan dan bisa merubah kemantapan hatinya sewaktu-waktu. Bisa berbalik memperdaya kita. Prabu Mahesa meragukan ketulusan hatiku yang menurutnya sedang amnesia. Mendengar ucapannya, aku merasa tersinggung. Ayanda Prabu, izinkanlah hamba menyelesaikan 2 perkara ini bergantian. Ayanda Prabu jangan ragu pada ketulusan hati hamba. Hamba tetap akan membela Lokananda sampai titik darah penghabisan, walaupun hamba dalam keadaan sakit. Hamba ingat akan istri dan putra-putra hamba di sini. Aku memberanikan diri berbicara di hadapan kawula Lokananda. Prabu Mahesa merasa bangga pada keberanianku. Kamu yakin, putraku? Prabu Mahesa memandangiku dengan tajam, walaupun aku dapat menangkap dari sorot sinar matanya memancarkan sinar keraguan. Buang jauh-jauh keraguan Ayanda. Bukankah hamba pernah mengalahkan para raksasa dan membunuh Umbaran? Sekali lagi hamba mohon restu dari Ayanda Prabu dan Ibunda Ratu.
Aku mengaturkan sembah seperti layaknya orang-orang itu setelah berbicara kepada pembesarnya. Baiklah putraku, pergilah, jaga dirimu baik-baik. Tugasmu sangat mulia. Tumenggung Jarwo Kenongo akan mendampingimu. Prabu Masatirta memberi tugas yang sangat berat padaku, sementara Ratu Dyah Santika terlihat bersedih dan murung. Putraku, kenapa kamu terima tugas ini? Tugas ini sangat berat. Masih banyak kawula Lokananda yang bisa menggantikanmu, Ger. Ratu Dyah Santika ikut berbicara setelah sekian lamanya hanya diam, membungkam, mengikuti acara demi acara berlangsung. Ibunda Ratu, tugas Ayanda adalah amanah bagi hamba, maka sebagai kawula Lokananda, hamba tidak berani membantahnya. Hamba mohon doa restu. Aku menghadap Ratu Dyah Santika, bersujud memohon restu darinya. Setelah pasewakan selesai, aku langsung menuju Puri Kaputren menemui Putri Anindita dan Anjani yang sedang hamil tua. Aku langsung mengutarakan tugas yang kuemban. Bagaimana dengan kelahiran putra kita, Kanda? Apa Kanda tega melihat istri Kanda berjuang, mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati demi putra Kanda? Anjani seperti biasanya selalu merengek jika mendengar aku akan pergi. Tidak seperti Putri Anindita yang dengan dewasa memberi dorongan dan dukungan serta doa restu. Kamu akan baik-baik saja, Dinda. Tugas ini sangat mulia demi masa depan kita. Izinkanlah Kanda pergi. Aku mencium kening Anjani dengan penuh kasih sayang. Walau berat hati, akhirnya ia merelakan juga kepergianku dan memberi doa agar aku selamat. Oh iya Kanda, keris Jaladara jangan sampai lupa. Hamba menanti kedatangan Kanda dengan penuh harapan. Kanda unggul dalam yuda. Jaga diri Kanda baik-baik. Putri Anindita memberikan keris Jaladara yang memang pusaka kesaktianku. Aku menciumnya dengan penuh kasih sayang, lalu membopong Putri Dara Puspita dan menciumnya. Setelah itu dengan tenang aku melangkah meninggalkan Kaputren.